udah punya capit 2. Siapa yang suka kepiting di rumah? Apalagi ya? Halo adik-adik, yuk kita siap-siap pada sekolah minggu ya. Ayo kita siapkan hati kita. Yuk, dah. Ya, sudah siap semua adik-adik? Kita mulai ya ibadah sekolah minggu kita. Yuk, kita bangkit berdiri, kita sapa teman-teman kita pujikan halo halo, hello hello, ola ola. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu cucu. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu cucu. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Ya, Yesus selalu beserta kita semua. Nah adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah sekolah minggu kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami semua hari lepas hari, sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya sebentar lagi kami akan memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerima puji-pujian kami. Tuhan berikan sukacita pada kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita lanjutkan pujian kita ya. Kita akan pujikan Dia yang terhebat. Dia siapa? Dia Yesus kita yang terhebat. Yuk, kita pujikan. Kita tetap berdiri ya. Indahnya pelangi, seterang-terangnya matahari, seterang-terangnya rembulan. Lebih indah Tuhan Yesusku, sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru. Lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik.
memang Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang hebat. Kita lanjutkan pujian kita pujikan stop, ku mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Sekali lagi. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, sucikan hatiku, sucikan aku terus. Ya, Tuhan Yesus rela mati untuk kita, mengampuni kita dari dosa-dosa kita, menyucikan kita. Kejadian 28 ayat 17. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini gerbang surga. Ya adik-adik, kita siapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita pujikan dengan Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, Oh ya ya ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. sekali lagi ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan siapkan hati kita, hati saya untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan dapat masuk dalam hatiku dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Manusia apabila dimakan oleh seekor ikan besar, apakah mungkin hidup? Mari kita saksikan video klip berikut ini.
benarkah manusia bisa ditelan paus? Nah, ketika ditelan paus, manusia tidaklah hancur sehancur-hancurnya akibat sayatan gigi paus. Beda dengan hiu. Manusia yang sial tertelan paus bisa masuk ke dalam perut paus dalam keadaan utuh dan tidak terluka sedikit pun. Hanya saja, peluang hidup dalam perut paus terbilang kecil dan tidak cukup untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, coba deh kamu bayangkan berada di dalam goa yang gelap gulita, lembab, minim udara segar dan baunya gak sedap. Yang mungkin gak sampai sejam kamu udah pingsan. Apakah di dalam perut paus benar-benar tidak ada udara? Di dalam perut paus mungkin terdapat gas metana, dan gas itu nggak cukup untuk membantu pernafasan manusia sesuai kadar oksigen yang dibutuhkan. Paus memiliki kantong gas, tapi itu bukan udara dan juga tidak cocok untuk pernafasan manusia. Intinya, tidak ada udara untuk pernafasan manusia seperti di luar perut paus. Nah, tadi katanya paus gak pernah ada niatan untuk memakan manusia. Ya, bisa saja manusia yang lagi diving ikut tertelan bersama ikan-ikan kecil yang jadi makanan kesukaannya. Lalu, kalau terlanjur tertelan, bisa keluar gak ya? Jadi, untuk bisa keluar dari perut paus, harus menunggu sampai paus mau memuntahkan tubuhmu melalui lubang di punggungnya yang dipakai menyemburkan air. Tapi, lubang ini sangat kecil. Jadi, kalau kamu bertubuh kurus, kemungkinan sih masih bisa. Soalnya nih, kamu juga bisa mati lemas loh karena tercekik di lubang yang kecil tersebut. Nah, bila dicocokkan, ini serupa dengan kisah Nabi Yunus yang akhirnya berhasil lolos di dalam tubuh ikan raksasa. Dari ilmu pengetahuan tadi, terlihat jelas bahwa manusia pasti mati kalau meskipun berada di dalam perut ikan yang besar seperti ikan paus ya. Nah, tetapi di dalam Alkitab ada salah seorang nabi yang ternyata dia bisa hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Siapakah dia? Benar, dia adalah Nabi Yunus. Mau tahu cerita lengkap tentang Nabi Yunus? Mari kita saksikan klip berikut ini. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat basi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus
bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang, angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya seperti Yunus. Ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Oke adik-adik, kita lihat bagaimana Tuhan menyelamatkan Yunus sehingga dia bisa hidup selama 3 hari 3 malam. Dan Yunus bertobat karena kesalahannya, dia melarikan diri dan akhirnya dia mau memberitakan Injil, kabar baik kepada orang Niniwe. Dan akhirnya seluruh kota Niniwe bertobat. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 kita katakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Jadi Rasul Paulus mempunyai keyakinan bahwa Injil itu dapat menyelamatkan semua orang manusia. Meskipun awalnya itu adalah orang Yahudi, orang Israel. Tapi sekarang semua orang Yunani dan kita orang Indonesia bisa diselamatkan karena apa? Karena kabar baik itu, karena Injil itu. Injil itu apa? Injil itu yaitu Yesus, firman Allah yang mau turun ke dalam dunia menjadi manusia. Kemudian Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa kita semua manusia. Meskipun Yesus tidak bersalah, Yesus tidak berdosa, tapi dia dihukum dan darahnya dicurahkan agar setiap kita yang percaya kepadanya dapat diselamatkan. Yesus tidak hanya mati, tetapi dia kemudian bangkit naik ke surga dan menyiapkan bagi kita semua rumah bagi kita di surga. Itu adalah Injil. Nah, maukah kita semua menerima Injil itu? Dan maukah kita semua menjadi pekabar-pekabar Injil kepada semua bangsa? Seperti Yunus mengabarkan sampai seluruh ujung bumi bahwa Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan umat manusia. Oke, kita sudah mendengarkan seluruh firman Tuhan.
Hari ini kita pujikan satu lagu, Pam 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 suam suam Yunus di perut ikan. Pam 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 suam suam, pam 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 suam suam Yunus di perut ikan. Pam 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 suam suam, pam 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 suam suam Yunus di perut ikan. Karena dia dikasih Tuhan, maka dibebaskan. Pam pam suam suam, pam 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 suam suam Yunus di perut ikan. Karena dia dikasih Tuhan, maka dibebaskan. Oke, Yunus di perut ikan dibebaskan. Ya, ayat hafalannya minggu ini dari ayat yang tadi, Roma 1 ayat 16. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Oke adik-adik, seperti biasa dihafalkan ayat hafalan ini, kemudian disampaikan di grup Kid Ministry. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi setiap kami semua, seluruh orang di dunia ini, baik kami yang baik, yang jahat, baik kami orang Asia, orang Yahudi, orang Yunani, orang Eropa, orang Indonesia, orang Afrika, semua Engkau kasihi. Dan hari ini kami yang sudah menerima Injil firman Tuhan, kami semua diselamatkan. Dan kami yakin kami nanti akan masuk ke dalam surga yang mulia yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini Losu Genaria mau ngasih beberapa pertanyaan kuis. Satu pertanyaan nilainya 2. Ya, kalian nanti jawabnya dijawab, ada 5 soal di grup Kid Ministry juga. Pertanyaan pertama, Yunus tadi ditelan oleh ikan besar. Nah, Tuhan menciptakan ikan pada hari yang keberapa? Nah, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan ternak, binatang, dan juga manusia. Nah, ternak dan binatang apa namanya yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Ya, Losu Genaria kasih clue ya. Itu dibuka di dalam kitab Ayub. Nah, pertanyaan yang ketiga. Pemazmur di dalam kitab Amsal mengatakan ada satu binatang yang dia sebut sangat bijaksana karena mengumpulkan makanannya pada musim panas, sehingga pada saat musim dingin dia punya makanan untuk hidup. Apa nama binatang itu? Pertanyaan yang keempat. Di dalam Alkitab, iblis digambarkan dengan seekor binatang. Binatang apa itu? Pertanyaan yang terakhir, yang kelima. Di dalam Alkitab, Roh Kudus digambarkan dengan binatang juga. Binatang apa itu? Oke, 5 pertanyaan ini kalian jawab, jawabannya di WA-kan di grup Kid Ministry. Kemudian Losu Genaria mau ingatkan. Nah, untuk perayaan Natal, maka adik-adik semua sudah menerima SMS ya. Kalian semua diajak untuk mempersembahkan puji-pujian. Joy to the world. Hai dunia gembiralah. Nah, setiap kalian nanti bisa rekam dalam video suaranya. Kemudian juga kalian rekam
dalam video. Jadi dua ya, audio suara dan video. Kemudian dikirimkan yang audio tanggal 1 Desember, yang video tanggal 3 Desember. Nanti video dan audio ini akan dirangkum, direkam jadi satu kesatuan yang akan ditampilkan saat perayaan Natal sekolah minggu. Kemudian yang kedua, adik-adik semua akan diadakan lomba membaca puisi. Puisinya nanti akan disampaikan kepada grup Kid Ministry atau mungkin WA dari lesu-lesu kepada kalian semua. Kalian semua nanti bisa membaca kemudian direkam pakai video. Hasil rekamannya bisa disampaikan paling lambat tanggal 10 Desember. Setiap adik-adik yang ikut ambil bagian akan dapat poin 5. Sedangkan yang juara 1 nanti dapat 20 poin. Yang juara 2 dapat 15 poin. Yang juara 3 dapat 10 poin. Nah, semua poin yang adik-adik kumpulkan, ingat bisa ditukarkan dengan hadiah. Terima kasih atas perhatiannya. Di bahasannya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa men-scan QR code di samping ini dan kita akan pujikan berkat anak cucu. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan juga kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan ini untuk keperluan sekolah minggu di tempat kami. Terima kasih Tuhan, berkati besok pagi kami kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menyertai sepanjang minggu ke depan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.